Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi SD. Saya Kepala Desa Boja periode 2006-2022. Saya akan memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Boja. Desa Boja pada umumnya tidak beda dengan desa-desa yang lain. Penduduknya di kisaran 13.000 jiwa. Kemudian dusunnya ada 10 dusun dan lebih mendekati ke perkotaan. Potensi budaya yang dimiliki, setiap tahun kita mengadakan merti desa, ada sawalan, kemudian ada tasakuran, dan dilanjut dengan wayang kulit. Konsep kedepannya, Desa Boja akan berkembang menjadi desa wisata. Begitu akan kembangkan wisata kuliner, wisata taman desa, dengan harapan bahwa akan bisa meningkatkan KPI. Kemudian di belakang saya ini ada bagian dari rest area, yang kita desain kedepannya merupakan titik pusat budaya di Desa Boja. Jadi sebelah kanan kita siapkan lapangan desa, kemudian di sebelah kiri ada tamannya. Di sinilah nanti pemberhentian untuk kegiatan-kegiatan yang kegiatan budaya, kegiatan seni di Desa Boja. Desa Boja secara umum tidak hanya potensi yang ada yang dimiliki desa, tapi di tingkat swasta di sebelah utara ada reservoir, kemudian kita juga di wilayah Desa Boja ada kolam renang miliknya Pemda. Maka kita berusaha untuk melengkapi konsep itu dengan kita berada di tengah-tengahnya persis, dengan harapan nanti para pengunjung, para wisatawan domestik itu bisa hadir ke riverwalk, kemudian ke kolam renang, kemudian mereka pulang bisa membawa oleh-oleh. Kita siapkan oleh-olehnya dengan tanaman hias, dengan kuliner.
Posyandu Bakti Pertiwi Ngentanor Boja. Kami anggota ada 5. Yang pertama yaitu Ibu Nursari, yang kedua Ibu Sartini, yang ketiga Ibu Mujinem, yang keempat Ibu Rustini, yang kelima saya sendiri Sofianti. Untuk Bu Bidan di Boja yaitu Ibu Bidan Fadilah. Untuk antusias Posyandu di wilayah Ngentanor Boja ini, semua warga antusias sekali karena setiap kali datang itu banyak sekali yang setiap bulannya datang untuk Posyandu di Ngentanor. Ada penyuluhan, ada juga penambahan untuk PMT. Ada juga dari desa, ada swadaya dari masyarakat sendiri. Untuk bantuan dari desa berupa meja, kursi, alat-alat kesehatan. Untuk dari swadaya masyarakat itu berupa PMT setiap bulannya. Memang awalnya itu Pantai Ngebum adalah pantai pengobatan. Mengapa dikatakan pengobatan? Karena sejak dulu anak-anak sakit, ada orang tua sakit, orang dewasa itu dibawa ke laut dimandikan. Sebagian besar banyak yang sembuh karena mungkin kepercayaan. Jadi lambat laun Pantai Ngebum banyak. Pantai Ngebum pertama kita kelola bersama-sama masyarakat RT 4 RW 7 Ngebum. Di waktu itu kita kelola sederhana untuk setiap kendaraan masuk restaurannya kita 1.000 biaya parkir. Dana itu terkumpul untuk pembangunan RT. Karena setiap tahun ada peningkatan
peningkatan pengunjung. Mulai kami kita serahkan kepada mengenai tentang wisata pantai laut di Dukuh Ngebum, Desa Mororojo. Memang pantai laut di Desa Mororojo, yaitu di Dukuh Ngebum, sejak dulu asal muasal dari pantai itu memang sudah ada banyak pengunjung, tapi waktu itu masih gratis. Jadi di Ngebum itu terkenal pantai obat, dan alhamdulillah karena lantaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewarasan atau kesembuhan, terutama ketika hari Idul Adha. Itu memang kayak menjadi tradisi orang-orang di Kecamatan Kalimu khususnya, setelah Rioyo Idul Adha itu biasanya wisata ke laut. Kemudian yang lain ketika di hari Rebo Pungkasan, dulu Rebo Pungkasan itu hari Rabu terakhir pada bulan Safar, itu juga banyak orang yang berkunjung ke pantai laut Mororojo, yaitu pantai laut Ngebum, Desa Mororojo. Kemudian lama-kelamaan karena di pantai itu kemudian banyak orang yang berkunjung ke sana, maka desa mempunyai inisiatif untuk dikelola. Pada waktu itu dikelola oleh desa, tapi dikontrakkan setiap setahun sekali, dikontrakkan kepada pihak kedua, tapi khususnya orang-orang Mororojo yang boleh kontrak. SK-nya tertanggal 6 Mei 2019, tapi dikumpulkan kemarin tanggal 1 Juli 2019. Untuk visi misi BUDES yang periode pertama ini, harapan saya untuk meningkatkan kesejahteraan minimal dari warga Desa Mororojo itu sendiri, dalam hal ini untuk pengelolaan pantai, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lapangan, karena dari beberapa tahun belakangan ini memang pantai dan sampah itu banyak yang dikelola oleh warga pendatang. Kita semenjak dikelola BUDES ini, pantai Ngebum ada polesan sedikit, ada spot selfie di bagian timur pantai yang di ujung perbatasan dengan PT Kayu Lapis. Kita juga ini dalam tahap untuk relokasi pedagang, juga nanti ada tambahan fasilitas-fasilitas umum yang akan kita taruh di area pantai itu untuk menunjang bertambahnya pengunjung di pantai itu. Dan kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengadaan identitas pantai. Untuk masyarakat sekitar itu mayoritas menjadi pelaku usaha di sana, Pak. Salah satunya menjadi pedagang, berbagai macam dagangan di sana, menjajakan dagangan baik yang dari ciri khas Desa Mororojo sendiri, ada gimbal, ada olahan seafood, ada penyewaan pelampung, penyewaan fasilitas air yang lain. Nah, terus ada lahan parkir sepeda motor juga di sana, itu juga banyak yang dikelola oleh warga setempat, itu juga meningkatkan pendapatan warga Desa Mororojo sendiri. Untuk bagian-bagian pekerjaan tenaga kerja, kita ada bagian tiketing. Tiketing itu ada 3 orang, terus ada yang penyobrekan tiket sendiri itu ada 2 orang, ada keamanan dalam hal ini ada Linmas, ada FKPM, ada tim SAR, BNPB atau tim SAR itu juga dari warga Desa Mororojo, itu kurang lebih kalau keseluruhan ada 12-15 orang. Setelah dikelola, mulai saya kelola, saya tata, kita atur,
juga begitu ada kemajuan. Tapi sekarang dikelola BUMDes itu lebih bagus. Mana apa? Karena ada segi pendanaan di penataan tadi. Harapan saya di BUMDes sendiri tetap kita butuh support dari pemerintah desa dalam hal ini untuk terkait, karena kita juga tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas pantai Ngebum itu tanpa bantuan dari desa. Dan dalam hal ini karena desa yang mungkin yang punya anggaran besar, kita berharap tetap ada sentuhan dari desa terkait untuk peningkatan fasilitas di pantai Ngebum. Untuk masyarakat sendiri juga harapan saya di warga setempat itu lebih bisa beradaptasi atau menyesuaikan, karena tidak mungkin pengelola itu memojokkan warga yang ada. Kita ingin meningkatkan pendapatan warga setempat dengan adanya relokasi pendidikan tersebut. Harapan kami Morerejo ini bisa menjadi acuan di Kabupaten Kendal ini untuk mengembangkan masalah wisata. Kami sementara satu rumah, satu SLTA. Itu program ke depan seperti itu dulu. Untuk Badan Usaha Milik Desa, Pemdes Morerejo menyertakan permodalan dengan harapan badan usaha milik desa itu nanti bisa menghasilkan income yang berlipat ganda. Kemudian memang ada Desa Morerejo ini ada makam pendiri Desa Morerejo. Mungkin yang mengakui juga tidak Desa Morerejo bahwa beliau Ki Waka sebutannya, atau kalau di Kendal itu sudah menyelidiki kemarin dari Departemen Wisata Daerah Kendal bahwa Mbah Waka itu adalah dengan sebutan Pangeran atau Raden Kanduran. Raden Kanduran yang keturunan dari Majapahit, kemudian keturunan dari Raden Patah, saudara-saudaranya itu. Dengan adanya makam itu, memang rencana kami Pemdes Morerejo juga menyertakan wisata religi dengan harapan religinya juga berjalan, wisata pantai bisa berjalan, sehingga orang-orang yang berkunjung ke sana tinggal pilih. Oke, selamat siang. Saya Bambang, Kepala Desa Sido Makmur. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang potensi desa kami, sesuai arahan dari pemerintah daerah bahwa semua desa harus memiliki program inovasi desa, dan kami Desa Sido Makmur yang paling mungkin kita munculkan dengan melihat kondisi lingkungan yang ada, yaitu adalah desa wisata atau wana wisata. Nah,
Lingkungan kami, masyarakat kami 90% adalah petani, dikelilingi dengan hutan. Dari 90% petani itu sebagian besarnya adalah petani penggarap, bukan petani pemilik lahan. Sehingga hal ini yang kemudian membuat kami untuk memunculkan kaitannya dengan pertanian. Jadi kawasan desa wisata atau wana wisata kami yaitu Taman Buah Sido Makmur. Jadi saya termasuk orang yang pemimpi. Kalau di Jawa Barat, di Bogor ada taman buah namanya Taman Buah Mekarsari. Insya Allah beberapa tahun ke depan Kendal akan memiliki taman buah namanya Taman Buah Desa Sido Makmur. Pada saat ini terutama di musim kemarau, masalah yang kami hadapi saat ini adalah kaitannya dengan penyiraman tanaman-tanaman buah musim kemarau yang cukup panjang ini harus kami antisipasi, yaitu penyiraman air. Kami harus pengadaan pralon, kemudian pengadaan pompa airnya, yang lahan yang kurang lebih 4 hektar itu harus kita amankan tanaman buah-buahnya. Kurang lebih sekitar 2-3 ribu bibit tanaman buah yang kita sudah tanam di lokasi Taman Buah Sido Makmur ini harus kita selamatkan di musim kemarau ini. Di samping itu, solusi yang kami berikan adalah kita sampai merenovasi satu jenis kendaraan slab jagung, kita renovasi untuk dijadikan kendaraan untuk penyiraman tanaman-tanaman itu, karena lokasinya berjauhan 4 hektar, kita harus keliling melakukan penyiraman itu. Kemudian dari Taman Buah Sido Makmur ini ke depan saya berharap akan muncul apa yang namanya ekonomi kerakyatan. Para pedagang-pedagang kecil bisa muncul di sana, para warga kami bisa berjualan di sana. Di samping itu adalah kita berharap pada suatu saat nanti juga akan muncul yang namanya ekonomi kreatif. Jadi dengan adanya Taman Buah Sido Makmur itu, di samping kemunculan ekonomi kerakyatan, juga ekonomi kreatif, memanfaatkan limbah-limbah sampah, terutama plastik yang ada di desa kami. Pendanaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan kawasan wana wisata Taman Buah Sido Makmur itu yang pertama berasal dari donatur yang tidak mengikat. Buah-buah yang kami tanam sebagian kita dapat bantuan dari Bapak Kapolsek, juga dapat dari Bapak Dan Ramil dan Bapak Camat Kaliwung Selatan. Selain kita juga dapat bantuan dari BPD Semarang. Di samping itu pendanaan juga kita menggunakan dana desa. Tahun ini kita menganggarkan sampai 20 juta untuk pembangunan itu. Kemudian pelaku untuk kegiatan di Taman Buah, di samping kita juga sudah membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kita juga melibatkan anak-anak Karang Taruna yang melakukan pembangunan pengelolaan di taman wisata itu. Di samping itu juga kita melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan. Yang terakhir, harapan ke depan, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan dengan munculnya kawasan wana wisata Taman Buah Sido Makmur ini, saya berharap di tempat itu menjadi titik pembangunan ekonomi kerakyatan dan titik pembangunan ekonomi kreatif yang ada di Desa Sido Makmur. Perlu juga kami sampaikan yang harapan ke depan untuk mendukung keberadaan daripada kawasan wana wisata itu, yaitu infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang kurang bagus tentunya akan membuat para pengunjung ini males. Tapi dengan infrastruktur, terutama arah jalan dari Darupono ke lokasi ini harus segera diperbaiki. Di samping itu juga dari Magangan menuju ke lokasi juga saya berharap tahun ini bisa diperbaiki. Saya mengajak kepada semua pihak, terutama anak-anak muda Sido Makmur, mari terus bekerja dan bekerja agar dengan adanya Taman Buah Sido Makmur ini, desa kita akan semakin baik ke depannya.
jabatan Kepala Desa Kalioso, Kecamatan Lampung, Kabupaten Kendal. Desa Kalioso secara geografis terletak di antara sebelah utara Desa Alaban, sebelah selatan Desa Sukodedi, sebelah barat Desa Sendang Dawung, sebelah timur Desa Kadilan. Jumlah penduduk Desa Kalioso 2.254 jiwa yang terdiri dari kurang lebih 750 kepala keluarga. Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Kalioso adalah di bidang pertanian. Yang menjadi komoditas utama adalah kedelai, jagung, dan tembakau. Ada kegiatan yang sangat menonjol di Desa Kalioso, yaitu ada badan usaha milik desa yang dikenal dengan nama BUMDes, kemudian ada PAMSIMAS, dan yang paling terakhir ini lebih terkenal yaitu kelompok tani Karya Jaya 3. Adapun BUMDes memiliki 3 unit usaha, yaitu unit simpan pinjam, unit ternak kambing, dan unit penggilingan jagung. Kemudian di Desa Kalioso yaitu kelompok tani Karya Jaya 3 yang sampai saat ini kegiatannya meliputi jual beli hasil pertanian dan juga pengecer pupuk dan simpan pinjam dari para petani. Kelompok tani Karya Jaya 3 Desa Kalioso ini banyak sekali yang diraih, yaitu baik tingkat kecamatan juara 1 kelompok tani Karya Jaya 3, kemudian tingkat Kabupaten Kendal juga juara 1, dan tahun 2019 ini juara 1 Opsus Kedelai tingkat Provinsi Jawa Tengah. Anggota kelompok tani Karya Jaya 3 merasa bangga sekali bahwa hasil dari kelompok tani Karya Jaya 3 ini tiap tahun diajak ziarah ke makam-makam terkenal di Jawa Tengah maupun di luar Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa Kalioso memiliki visi kebersamaan dalam membangun demi Desa Kalioso yang lebih maju. Untuk mencapai visi misi itu, pemerintah Desa Kalioso memiliki visi bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Yang kedua, bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. Kemudian yang ketiga, bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Kalioso yang aman, tentram, dan damai. Kemudian visi yang keempat, bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Terima kasih. Kelompok Tani Karya Jaya 3 itu dari 2008 sampai 2018 ini mendapatkan beberapa prestasi di tingkat kabupaten, provinsi, hingga di tingkat nasional. Sehingga dari instansi-instansi khususnya Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, seandainya ada program atau kegiatan-kegiatan, selalu kelompok tani Karya Jaya 3 dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Adapun hasil atau penghargaan yang pernah diraih diantaranya di tingkat kabupaten sebagai juara 1 petani kedelai tingkat kabupaten, juara 1 juga kelompok tani tingkat provinsi, yang baru-baru ini mendapatkan juara 1 Opsus kedelai di tingkat provinsi. Dan di awal
tahun 2019 kelompok tani atau pengurus dari kelompok tani juga mendapatkan sebuah apresiasi dari Kabupaten Kendal, yaitu berupa Bupati Award. Inventaris berupa 1 unit mobil El Sape tahun 93 seharga 35 juta, tanah yang digunakan untuk gudang kelompok tani sejumlah 65 juta, dan gedung beserta meseran atau untuk menjemur itu seharga 160 juta. Itu adalah inventaris di kelompok tani dari Jaya 3. Untuk penjualan, kelompok tani Karya Jaya 3 dari Kedelai kita juga bermitra dengan produsen benih di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari BB Utama yang di Purworejo dan UD Susina yang ada di Grobogan. Dan untuk yang jagung kita juga bermitra dengan UD Sumber Tani yang ada di Desa Truko. Untuk beras kita kerjasama dengan Toko Tani Indonesia yang tersebar di seluruh Kabupaten Kendal dengan harga 8.500 di kelompok tani. Kegiatan kelompok tani terutama dijual beli mendapatkan saldo yang cukup besar per tahunnya, sehingga kelompok tani bisa melaksanakan kegiatan tasyakuran bersama yang didanai oleh kas kelompok tani. Kedepannya kelompok tani bisa diakui di mata provinsi sehingga lebih eksis lagi, dan penjualan dari hasil pertanian terutama di Desa Kaleoso, Kecamatan Kangkung bisa terekspos di tingkat nasional. Terutama untuk desa-desa yang lain, monggolah kita bisa bekerja sama, syukur-syukur bisa meniru kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh kelompok tani Karya Jaya 3 ini. Impian yang ingin dilaksanakan yaitu bersama menuju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi Susanto. Saya sebagai Kepala Desa Gondang untuk periode 2014-2019. Artinya masa jabatan saya efektif tinggal 1 tahun. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa di Desa Gondang ini ada beberapa potensi terkait dengan potensi desa. Diantaranya adalah potensi wisata yang ada di Desa Gondang. Salah satunya kita dibekali dan diberikan satu modal alam yang memang lumayan indah. Artinya kita ada beberapa ikon secara alam, yaitu Curug Palebur Gongso dan Curug Cemoro Kembar. Namun demikian, pengelolaan wisata di Desa Gondang lebih difokuskan kepada wisata edukasi. Artinya bahwa kita lebih banyak menjaring wisata secara kelembagaan. Banyak kan yang datang ke Desa Gondang adalah
lembaga-lembaga pendidikan dari beberapa wilayah, terutama dari Kota Semarang. Ini banyak yang datang ke Desa Gondang karena biasanya ada pembelajaran atau di setiap sekolah-sekolah ini ada belajar di kurikulum 13 ini ada belajar ruang kelas yang kemudian didanai dengan dana BOS. Ini banyak yang datang ke Desa Gondang. Kenapa kita menjaring justru menjaring wisata edukasi? Karena satu, di situ ada penanaman karakter yang kemudian menjadi sebuah pembelajaran baik bagi yang datang maupun bagi warga masyarakat Desa Gondang, terlebih kepada pengelola. Artinya bahwa kedatangan kelembagaan ini satu tentu dengan jumlah yang signifikan, artinya jumlah jarang sekali secara kelembagaan ini yang datang kurang dari 100, rata-rata lebih dari 100. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk bisa bekerja sama dan mereka kita berikan rasa puas terhadap pelayanan, bukan tidak mungkin setiap tahun akan datang. Karena kelembagaan pendidikan biasanya untuk setiap tahun juga berganti. Dari kelas 5 naik kelas 6, kalau dari SMP juga dari kelas 2 naik kelas 3, ini ganti terus. Nah, harapan kami dan teman-teman Pok Darwis adalah kalau kita punya langganan 1 tahun 20 lembaga saja, artinya ada asumsi angka pengunjung kurang lebih di angka 2.000 orang pengunjung. Nah, inilah yang kemudian kita kembangkan dan kemudian juga sebagai pemberdayaan langsung di masyarakat karena mereka rata-rata tidur dan nginep di rumah-rumah masyarakat. Artinya live in. Ini program live in, tidur dan secara langsung semuanya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, kemudian sebagian juga tentu oleh pengelola. Ini yang kemudian kalau titik-titik lokasi wisata yang secara alam memang diberikan oleh Tuhan, ini ada Curug Palebur Gongso dan Curug Cemoro Kembar itu ada di Curug Palebur Gongso ini ada di Dusun Kerajaan Gondang, kemudian Curug Cemoro Kembar ini ada di dusun paling atas yaitu Dusun Beku. Nah, ini cuman kalau kita kelola membutuhkan pendanaan yang memang luar biasa besar, sehingga itu sementara ini cukup kita sambil jalan, kemudian apabila di kemudian hari secara pendanaan desa ini sudah sangat memungkinkan, mungkin bisa kita kelola. Dan seluruh konsep wisata Desa Gondang ini sudah bersama-sama dengan Pok Darwis, kemudian bersama-sama secara kelembagaan ada BPD, LPMD dan lain sebagainya sudah final bahwa semuanya sudah kita konsep. Karena di Desa Gondang ada 4 dusun, yang ada 2 dusun yang memang tidak punya ikon sama sekali, yang kemudian kita set harapan ke depan. Yang dusun Pengge ini nanti bisa menjadi kampung lele, kemudian yang dusun Nambangan ini menjadi kampung alpukat. Ini adalah sebuah ikon saja yang mudah-mudahan ke depan bisa terwujud. Lalu wisata Desa Gondang memang sudah lama dicanangkan sejak kepala desa yang sebelumnya, sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Tapi karena memang mungkin karena waktu juga dan kemudian mindset masyarakatnya ini juga butuh pengelolaan tersendiri, sehingga mulai 2014 baru mulai kita rintis, mulai kita canangkan, mulai kita konsep dan kita lakukan. Kemudian sebagai pengelola secara langsung adalah sebagai warga lokal sendiri, terutama untuk pemuda dan pemudinya. Kemudian kita bentuk dalam sebuah Pok Darwis yang insya Allah sampai hari ini kita sudah ber-SK Kabupaten dan resmi. Seluruh pengelolaan ini sudah dilakukan oleh Pok Darwis dan kami cukup bangga karena mereka ini, para pengelola ini adalah anak-anak lokal yang memang kemarin ini sebagai samben, mereka juga kuliah. Setelah selesai kuliah mereka sekarang sudah mulai fokus untuk bisa mengelola desanya secara langsung. Ini memang sesuai harapan kami agar mereka yang lulus sekolah untuk bagaimana kita mohon untuk kembali ke desa untuk membangun dan mengoptimalkan potensi desanya. Kemudian peran desa di dalam pengembangan
wisata desa ini tentu sangat penting karena apapun yang terjadi tentu desa sangat dibutuhkan yaitu kebijakannya. Namun demikian di sisi lain bagaimana kita tadinya sejak awal ini bisa menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi masyarakat kampung agar kemudian merubah pola pikirnya. Potensi yang sekecil apapun kemudian bagaimana untuk kita rubah menjadi nilai ekonomi, menjadi nilai tambah di Desa Anggondang ini memang satu perjalanan tersendiri. Sehingga setiap saat memang kami sebagai kepala desa yang sekaligus juga harus siap mendampingi setiap saat terhadap kelompok manapun. Ini yang memang butuh energi yang ekstra, yang kemudian bagaimana kita secara bersama-sama dengan harapan di kemudian hari nanti pemerintah desa bisa menjadi motor penggerak sementara ini, tapi setelah mereka punya jiwa kemandirian kami harapkan untuk bisa melahirkan ataupun menumbuhkan pendapatan asli desa yang sebesar-besarnya kemudian bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, kami juga terus bersama teman-teman Podarwis juga tokoh masyarakat untuk terus bagaimana memberikan satu peluang dengan konsep yang sudah ada terhadap apa-apa saja yang bisa dikerjakan oleh investor di Desa Anggondang. Nah, dalam hal ini sudah ada beberapa investor dari luar Desa Anggondang maupun lokal yang sudah memulai dengan memulai kegiatan-kegiatan ataupun wahana-wahana yang berbau wisata. Contohnya adalah Taman Sayur ini dikelola oleh warga lokal dengan potensi lokal juga bekerja sama dengan Podarwis, yaitu ada Taman Sayur ini milik Pak Sigit Budiman yang notabene juga Pak mantan kepala desa. Ini juga sudah memberikan warna tersendiri. Kemudian juga ada potensi lokal juga tetangga desa yang kebetulan punya aset di sini. Kita dorong-dorong lah. Artinya kita dorong-dorong jangan semuanya dibikin hutan, Pak. Tolong ayo kembangkan di Desa Anggondang untuk apa. Akhirnya ada beberapa di punyanya Pak Tejo katanya nanti itu settingannya kemarin izinnya dengan saya adalah taman buah. Kemudian tempatnya Mas Aris ini adalah semacam kuliner beserta kolam renang. Ini akan dikembangkan dan sedang dimulai. Ya, mohon doanya mudah-mudahan semuanya itu mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masyarakat Rajasari, saya selaku kepala desa terima kasih sekali dengan adanya jembatan ini. Semoga kedepannya bisa semakin maju dan salam inovasi. Dalam ciptamu genyar-genyar pelangi jingga. Ini murni dari desa ini sendiri. Nanti kedepannya kami mengharapkan juga mungkin dari inspektor lain atau dinas pariwisata bisa bekerja sama dengan masyarakat Rajasari untuk meningkatkan perekonomian.
nanti kedepannya biar mungkin bisa maju, ini kita akan merangkul semua yang ada di sini. Awal daripada adanya jembatan gantung ini juga usaha dari desa mengajukan bagaimana supaya jembatan gantung ini ada di Rejosari. Ini juga upaya dari desa dan kecamatan tentunya, istilahnya karena apa, di desa ini jembatan gantung itu sangat potensi sekali, sangat dibutuhkan sekali, terutama waktu adanya banjir ya. Kalau banjir sangat, masyarakat sini sangat membutuhkan sekali. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu dalam cita-citaku. Genyar-genyar pelangi jingga, pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aditya Muda Suleman. Di rumah saya, di kesenian saya Pitaloka ANT, bisnis bidang kesenian. Alamat Dusun Jambon, Desa Paduyung, Kecamatan Paduyung, Kabupaten Jember. Kapan Anda mendirikan Ini berjalan udah hampir 6 tahun ini. Kita pertama membuat punya desa sini sendiri, terus dari itu sekarang udah sampai ke mancanegara. Di sini saya pertama kali membuat punya desa sini sendiri karena sini keterbatasan dana. Terus saya coba-coba iseng-iseng lah, waktu luang saya bikin kostum itu sendiri. Terus alhamdulillah dari lain desa, tangga desa kok malah kita juga dibuatin seperti ini. Saya membuat nggak cuma kostum kuda lumping, tapi ada batik karnival, cosplay, terus bahan dari fiber kuningan kita siap, semua peralatan seperti gamelan, kuda lumpingnya, jenis barong apapun, pokoknya yang bidang kesenian kita siap membuat dan insya Allah bisa memuaskan pelanggan.
pasti bahan baku itu kain, terus busa, spon ati, cat pasti, kulit sama fiber biasanya itu. Terus kalau proses kita memiliki 4 karyawan, ada yang di bagian jahit sendiri, bagian pengecetan, dan membantu pengukiran juga sendiri. Kalau awal pembuatan kita pertama yang jelas bikin pola, terus kalau misalnya bahan kain ya kita jahit dulu, terus kalau kulit kita pakai ukir, tata. Kalau nggak pakai kulit kita pakai pisau ukir. Terus nanti habis itu cat dasar, kemudian masih juga dilukis, masih pasang mane-mane. Kalau proses, bilang proses cukup ribet ya kalau proses itu. Tapi yang penting kita usahakan hasil maksimal. Untuk harga sendiri bervariasi ya, dari ada yang murah juga ada yang harga spesial. Soalnya kita lihat produk, misal produk spesial juga ada spesial. Sini ada produk baru yang biasa disebut kostum 3 dimensi. Itu harga spesial juga paling istimewa buatan sini. Kalau kendala itu biasanya soal belanja. Soalnya belanja itu kita nggak ambil satu tempat. Kalau kain kita ambil di Pekalongan. Kalau misalnya kayak manik-manik variasi kita ambil di Semarang. Kulit dan fiber sama kuningan kita ambil di Jogja. Jadi kendalanya itu cuma belanja, jarak tempuh yang jauh, sama cuaca. Kalau harapan saya ke depannya, semoga pemuda Indonesia ini lebih mencintai seni. Terus semakin kita mencintai seni, terutama orang di Tanah Jawa ini, kita tidak menghilangkan tradisi dari Tanah Jawa. Semakin juga menambah penghasilan kami yang jelas. Untuk pemesanan sendiri, kita banyak yang online ya. Kalau yang luar kota, misalnya bisa dikasih jarak tempuh, biasanya transfer DP dulu, nanti pengambilan pas sudah jadi kita kalian pelunasan. Tapi kalau luar pulau atau jarak tempuh yang jauh, kita siap kirim ke seluruh antero Nusantara. Selain itu, kami di sini juga bukan cuma produksi pakaian atau alatnya, tapi kita menerima jasa. Misalkan dari sekolahan mana atau desa mana membutuhkan jasa kami siap melatih, mau tarian apa aja, mau konsep di mana aja kami siap. Yang udah kami juga udah melatih banyak desa, juga banyak sekolahan. Alhamdulillah semua maju dan udah ada yang juara kabupaten dan sekolahan juga juara provinsi juga ada. Nanti bisa langsung di saya. Tikurjo itu perbatasan dengan sebelah timur Pesawan, sebelah selatan Margomulyo,
sebelah utara Penanggulan dan sebelah barat Sungai Putri. Desa Digojo mempunyai penduduk mendekati 6.000 dan mayoritas pekerjaan dari warga itu adalah petani. Kami perkenalkan khusus ada 4 dukuh Desa Digojo itu: Dukuh Kersan, Dukuh Jegungan, Dukuh Tegolayan, dan Dukuh Pangpol. Dukuh Kersan mempunyai profil desa yang berkaitan dengan batik, pembuatan batik. Tempatnya Bu Sri Hidayah, tepatnya di belakang stasiun Kaliputri, itu masuknya RW 1. Jadi ini mudah-mudahan di kemudian hari bisa berkembang, bisa untuk memenuhi Kabupaten Kendal dan bisa mengorbit layaknya batik-batik yang lain. Kedepannya saya ingin mempromosikan batik Kersan ini, batik SH ini, supaya menganjurkan ke Pak Camat atau ke Kabupaten supaya untuk hari Kemis itu harus pakai batik seragam, itu diambilkan dari potensi desa yang ada supaya lebih berkembang. Mengingat sekarang mengangkat dari profil desa itu sangat prioritas untuk negara. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan sebagai pengganti atau melanjutkan pemerintahan desa kedepannya, bukan hanya pertanian aja, untuk memacu aktivitas masyarakat bisa memproduksi hasil unggulan-unggulan di masing-masing desa atau masing-masing RT bisa lebih aktif, proaktif untuk membangun desa ke depan yang lebih maju, lebih agresif dan lebih potensial, benar-benar potensial. Mudah-mudahan baik saya sendiri ataupun kepala desa yang baru benar-benar untuk menggiatkan masyarakat dan untuk mengurangi pengangguran yang ada. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengucapan ini. Dari Batik SH ingin memperkenalkan, nama saya Sri Hidayah dan ini suami saya Bambang Budi Subagio. Kami mendirikan batik atas nama Batik SH Kaliputri. Nah, di sini kami produksi batik dibantu dengan suami saya Bapak Budi dari tahun 2011 sampai sekarang, alhamdulillah berkembang. Kami membatik dibantu dengan tetangga-tetangga kami. Sampai sekarang kami bisa memproduksi batik yang sudah ada. Alhamdulillah kami bisa mengangkat desa kami dengan batik SH Kaliputri. Selama mendampingi istri saya mengembangkan batik SH Kaliputri itu, kami mengutamakan kualitas agar konsumen kami itu tidak merasa terkecewakan. Perlu diketahui bahwa batik SH Kaliputri itu sudah go internasional.
Tidak hanya bekantan dan bakar, tapi Pak Jokowi juga membeli batik, memborong batik. Biasanya para pembeli itu selalu bertanya, ciri khas batik SH Kalibodri itu apa? Kendil ini. Kendil itu adalah lambang daripada kehidupan kebahagiaan rakyat kecil. Jadi ini ada lambang kesejahteraan. Sehingga mudah-mudahan dengan lambang kendil ini kita bisa menyejahterakan banyak orang. Sedangkan ini adalah lambang daripada Sungai Kalibodri. Nah, untuk para pecinta batik, khususnya di Kecamatan Pegandon dan sekitarnya, umumnya di daerah Kendal dan yang lain-lain, monggo yang berkenan akan membeli batik bisa datang ke alamat kami di belakang Stasiun Kalibodri, Jalan Stasiun Kalibodri nomor 17, Dusun Kersan, Desa Tegurejo, Kecamatan Pegandon, Kendal. Inspirasi dari pemain yang kemarin yang melegenda, yaitu Piala AFF itu Supriyati itu. Dia adalah sosok dari desa, orang yang tidak mampu, tapi dengan keahlian dia sepak bola, dia bisa mengangkat derajat dari orang tua dan keluarga yang miskin itu. Terus kami dari segenap teman-teman yang pertama kali berbincang-bincang, yaitu sekarang sudah langka anak-anak bermain sepak bola di lapangan. Untuk pelatih, yaitu yang mempunyai sertifikat lisensi, yaitu ada dua. Yang pertama Bapak Heri, itu sudah berlisensi. Terus yang kedua dari Bapak Asrori, itu juga pemain senior timnas muda tahun 80-an. Dari ASB kami dalam mengikuti event yaitu kurang lebih sekitar 7 event, baik kelahiran 2006, 2007, 2008 dan yang terakhir 2009, 2010. Kami prestasi kami yaitu setiap mengikuti event kami, walaupun itu juara 2 ataupun juara 3, dan yang pernah kami raih juara 4. Harapan kami yaitu dari anak didik kami, yaitu walaupun tidak semuanya, itu salah satu dari mereka itu bisa membawa nama harum desa. Nama harum desa wabil khusus yaitu Desa Ringlaut sendiri, secara umum yaitu PSSI Indonesia seperti itu. Saya harapkan itu menggemanya SB di seluruh Indonesia itu menjadi salah satu penumpang, salah satu tunas-tunas 8-10 tahun yang akan datang, mereka lah yang menjadi pemain-pemain profesional handal, tidak hanya di desa, baik di, mungkin sampai ke kabupaten, provinsi, bahkan bisa diambil ke tingkat PSSI seperti itu. Adanya sepak bola SSB di desa
pemerintahan Desa Ringnarum sangat mendukung sekali adanya persepak bolaan di Desa Ringnarum. Alhamdulillah masyarakat Desa Ringnarum sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena masyarakat Desa Ringnarum melihat di televisi pemain Indonesia, pemain muda sangat bagus. Jadi harapan orang tua pemain kita menjadi seperti itu. Yang diharapkan orang tua pemain kita di Desa Ringnarum menjadi pemain yang terbaik, yang kedepannya bisa terpilih menjadi pemain timnas Indonesia, bisa membiarkan orang tua bisa menjunjung tinggi Desa Ringnarum. Mudah-mudahan yang kita harapkan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsoyo Budi Utomo, Kades Desa Sendang Sucing. Desa kami adalah desa di pesisir pantai utara, dan kehidupan mayoritasnya berkehidupan nelayan. Kenapa kami pemerintah Desa Sendang Sucing menganggarkan dari anggaran dana desa untuk membangun tambatan perahu dan tandon air. Dengan adanya tambatan perahu, tidak akan terjadi terkikisnya di bibir kali atau bibir sungai. Sebelum adanya tambatan perahu, di bibir kali tersebut banyak terjadi kegigisan atau erosi karena bikin pancangnya tidak beraturan. Kendala atau yang ada di sana cuman tempatnya tidak begitu luas, yang ada di bibir sungai atau bibir kali tersebut untuk tambatan perahu. Jumlah yang ada perahu yang ada di Sendang Sucing sudah mencapai puluhan, mungkin bisa ratusan. Terus harapan kita semoga dengan adanya tambatan perahu yang ada di Sendang Sucing bisa difikirkan lagi sama pemerintah, terutama dari perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, biar lebih tambah maju lagi untuk desa kami, terutama untuk pelayanan nelayan yang ada di Sendang Sucing. Manfaat dan tujuannya untuk tandon airnya juga di situ. Air untuk pengambilan air tersebut nelayan tidak begitu sulit.
terutama untuk perbekalan nelayan untuk melaut. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ahmad Ihsan dari Desa Nawangsari. Saya selaku perangkat desa dan mewakili pemerintah Desa Nawangsari. Alhamdulillah pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari tim semua dalam pelaksanaan kegiatan Capturing Inovasi Desa tahun 2019. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini, yang alhamdulillah pada kesempatan kemarin di bulan April dengan bimbingan tim, alhamdulillah kami dapat juara 2 tingkat Jawa Tengah. Tanpa bimbingan mereka semua dari tim yang sangat saya banggakan, mungkin kami belum apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Dalam inovasi Posyantekdes pada yang kemarin sudah sempat berjalan, kami ada wacana dan inovasi-inovasi untuk budidaya dari pembuatan kompor was turbo atau turbo burner berbahan bakar oli bekas atau minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Ada juga untuk budidaya ikan air tawar khususnya lele, yang pada kesempatan sekarang ini mungkin dari warga sekitar atau lingkungan yang kebetulan ada lahan atau tinggal di bantaran sungai dan mau berbudidaya, kami siap untuk menghantarkan atau mendampingi. Dan untuk inovasi TTG atau teknologi tepat guna yang intinya pada pembuatan kompor, alhamdulillah karena dari tim juga mengawal, ada bimbingan dari beliau-beliau semua, kami di sini berjalan sesuai dengan harapan. Dan kedepannya alhamdulillah semoga saja harapan kita semua dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum, saya Muhammad Ikhwan, asli dari Nawangsari. Saya pendesain turbo burner, bahan bakar limbah minyak, oli bekas ataupun jelantah. Kalau untuk saat ini desain yang paling paling saya kembangkan untuk UMKM ataupun industri
Dan itu pun ya saya lengkapi dengan beberapa tipe sesuai kebutuhan dari si pemakai. Kalau untuk kedepannya akan banyak desain lagi seperti untuk rumah makan dan yang lain-lain. Kalau untuk awal mula karena faktor kepepet sebenarnya. Karena faktor kepepet susah beli LPG, saya pun buat kompor solar. Kompor solar jadi ya hemat bahan bakar, suhu panas mencukupi. Cuman untuk beli solar susah. Karena itu terus saya alihkan ke bahan bakar limbah ini tadi yang saya desain ulang, saya uji coba, akhirnya pun jadi yang saya kasih nama turbo burner. Jadi pembakaran yang dibantu oleh angin. Untuk proses pembuatan dan bahan-bahan ya, utama bahan tungku api yang bagian luar saya menggunakan besi tuang, besi tahan panas anti korosi. Kalau komponen dalam saya menggunakan stainless tebal. Terus yang bagian sambungan ke belakang, alur angin, oli masuk dan oli pembuangan itu menggunakan galvanis. Terus bagian belakang lagi untuk penampung oli bekas itu kapasitas 10 liter menggunakan jerigen plastik. Ada 1 set sama dudukan siap pakai. Untuk blower saya pakai produk Jerman sama Korea. 2 pilihan itu ya, ukuran 1,5 in. Nah, terus untuk tipe UMKM ada beberapa tipe. TBV 45, TBV 55 sama TBV 66. Ya. Itu turbo burner vertikal. Kalau permintaan yang horizontal berarti posisi ada tambahan cerobong api untuk membentuk api horizontal. Itu menyesuaikan pesanan. Oh ya, kalau kendala untuk pembuatan ini di peralatan sama tenaga kerja masih ada kekurangan di situ. Jadi pembuatannya masih agak lambat. Untuk saat ini saya paling cuma bisa bikin 10 unit per bulan. Sedangkan segi permintaan itu puluhan unit per bulan. Apalagi yang desain untuk rumah makan itu udah sampai ratusan unit. Ya, kalau harapan ke depan ya moga-moga ada bantuan lah, bantuan untuk pendanaan dari segi apa ya, peralatan, bahan baku, agar produksi pun bisa lebih banyak karena yang butuh pun juga banyak, terutama untuk kapasitas UMKM dan industri. Saya Yusuf Effendi, kebetulan owner Talang Gantung Adventure yang merupakan proyek kami pribadi dan semuanya disupport semuanya oleh desa. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berjalan 3 tahun. Kegiatan yang kami lakukan yang pertama adalah outbound for kids, kemudian ada kolam renang organik, dan yang ketiga kita juga membuka kedai ikan bakar khusus untuk ikan bakar. Sampai hari ini
kita sudah melayani hampir ribuan anak-anak untuk outbound, dan semuanya kita libatkan masyarakat desa sini. Dari instruktur, kemudian koki, kemudian sistem pengorganisasian, bahkan sampai ke hal kecil detail. Kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita lihat hampir semua yang ada di sini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. Dari aliran sungai untuk pengairan itu kita gunakan untuk kolam ikan, kemudian kolam renang organik sekaligus untuk permainan tubing. Kemudian kita juga membuat beberapa wahana yang itu semua juga memanfaatkan sumber daya yang ada. Di bawah pohon randu itu kita membuat sawah-sawahan kecil untuk permainan cocok tanam. Kemudian di atas kolam kita gunakan untuk spider net, kemudian kita gunakan flying foam, memanfaatkan pohon randu ini, kemudian kita hanya tambah sedikit peralatan agar memudahkan proses pelatihan tersebut. Hal lain nanti akan kita lihat bersama setelah kita melihat berapa kegiatan yang ada. Kemudian kita berharap bahwa keterlibatan pihak desa itu tidak hanya sekedar di dana, tapi saya lihat sampai saat ini sudah mulai pada pengembangan pelatihan sumber daya, kemudian penataan sistem keorganisasian, dan mulai pada kerjasama marketing. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak DIHA yang telah membantu kami pada kegiatan kelancaran kegiatan outbound ini. Saya pikir itu Pak ya. Hal yang lain nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Sebetulnya kan itu melihat momen. Kemudian saya melihat bahwa sumber daya yang melimpah seperti ini tidak termanfaatkan secara maksimal di Dukuh ini. Jadi air, kemudian bukit yang indah, aliran pengairan yang begitu melimpah tidak termaksimalkan dengan benar. Sehingga kami dengan beberapa rekan pemuda di sini berembuk bagaimana caranya agar potensi yang ada ini tidak sia-sia. Maka muncullah beberapa ide, kita saring, kemudian kita bahas bareng, dan ternyata mengkristal pada wisata. Awalnya memang sini kita gunakan hanya untuk sekedar beternak ikan. Tapi pada perkembangan selanjutnya ternyata banyak TK, banyak SD yang di kurikulumnya mengambil tema pengenalan lingkungan. Akhirnya pelan namun pasti kita wujudkan tema-tema di pembelajaran TK itu dalam bentuk outbound. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Bahkan mungkin hampir seluruh Jawa Tengah sudah pernah kesini, dari Kudus, Brebes, kesini semua menikmati pembelajaran wisata outbound secara murah, meriah, dan efektif. Nah, kita akan mencoba mengembangkan satu yang masih menjadi obsesi teman-teman di desa ini, yaitu membuat Super Mini Zoo. Super Mini Zoo itu memperkenalkan anak-anak TK, khususnya orang-orang kota, pada hewan yang sesungguhnya. Tapi hewan kecil, kalau jengking, kayak kaki seribu, jangkrik, dan sebagainya. Karena melihat perkembangan sampai hari ini, ternyata anak-anak kota melihat hewan-hewan tersebut hanya di foto, di media-media internet, di media TV, dan sebagainya. Dan mereka ternyata belum pernah melihat secara nyata, secara real hewan tersebut. Dan itu obsesi kita teman-teman di desa ini. Semoga dalam 2-3 bulan ini kita bisa mewujudkan tema pengenalan pada hewan-hewan kecil.
Yang jelas kendala utama pendirian wahana ini ada dana. Karena terus terang dana dari desa itu memang belum pernah sampai ke tempat kami. Jadi ini masih kita biayai secara mandiri, sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada kegiatan kemudian kita untung kita kembangkan, kita untung kita kembangkan. Bahkan bantuan dari pihak manapun hanya sekedar bantuan moral, tapi bantuan berwujud dana belum ada sama sekali. Kita berharap semoga pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pemerintah pusat bisa melihat itu sehingga kami bisa berkembang agak lebih besar sedikit dan bisa melayani masyarakat, kemudian pemberdayaan kepada masyarakat di desa ini semakin maksimal. Jadi ada berapa dana yang dengan amat sangat terpaksa kami harus pinjam bank karena memang mengejar target yang harus kita laksanakan. Yang paling jelas, harapan yang paling kami inginkan sampai saat ini, saya berharap bahwa proyek ini atau program ini sangat bermanfaat sekali, khususnya pada masyarakat di Dukuh Kampung Baru ini, pada Desa Sidomukti, dan masyarakat luas pada umumnya sebagian besar mungkin akan jadi konsumen saya. Tapi saya sangat berharap ada campur tangan yang lebih real, lebih efektif, lebih saling timbal balik antara pemerintah desa, pemerintah Dukuh ini, kemudian pemerintah daerah dan kami. Sehingga konfigurasi kerjasama itu tidak sepihak. Kami sudah ngotong memberdayakan sebagainya, kemudian tidak ada tegur sapa dari pihak manapun. Kita berharap sekalipun sampai hari ini masih milik proyek pribadi, saya tetap bertekad bahwa proyek ini adalah juga milik masyarakat Sidomukti pada umumnya.